Kritik terhadap sejumlah revisi Undang-Undang TNI mengemuka. Apakah pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi akan mengakomodasi poin-poin keberatan dari sejumlah kalangan? Kita bahas bersama Al-Araf, peneliti senior imparsial, dan Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum Bang Ngabalin dan juga Mas Araf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Araf. Waalaikumsalam. Bang Ngabalin, ini ada kritik sejumlah kalangan soal menempatkan TNI aktif di kementerian lembaga. Ada juga soal larangan berbisnis. Ada sikap dari Presiden Jokowi? Iya, sikap Presiden itu pasti sikap pemerintah. Dan karena itu sekarang untuk dan atas nama pemerintah, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sedang menyiapkan daftar inventarisasi yang baik dan benar. Kemudian seperti regulasi menjelaskan pasti undang-undang ini akan dibicarakan dengan baik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari dua hal ini kan tentu saja bahwa tidak ada orang yang tidak punya orientasi untuk memperbaiki institusi-institusi negara dan masa depan kehidupan berdemokrasi dengan baik. Karena itu memang kalaulah sekarang ini kemudian menjadi perbincangan di mana-mana, kemudian masukan dan lain-lain juga, saya kira ini menjadi perhatian terpenting karena Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan juga sampai dengan hari tadi terus melakukan komunikasi dengan opinion leaders, dengan para pakar, dengan para ahli, sebelum itu menjadi tim dari pemerintah. Begitu, Mbak. Oke, saya ke Mas Araf. Mas Araf, apa sebenarnya yang dikhawatirkan dari pencabutan larangan TNI berbisnis ini? Dan juga TNI yang mengisi jabatan kementerian lembaga? Ya, pembahasan RUU TNI ini memang bermasalah secara prosedural dan cacat secara prosedural dan memiliki persoalan serius secara substansial. Cacat secara prosedural karena proses pembahasannya yang injury time dan minim transparansi dan akuntabilitas di tengah masa anggota DPR mau berakhir, ini kan dikebut untuk diselesaikan, padahal RUU ini sangat penting. Yang kedua adalah secara substansial banyak pasal-pasal yang bermasalah. Salah satunya adalah isu tentang penghapusan larangan berbisnis TNI. Saya rasa Pak Ngabalin ini pernah jadi anggota Komisi 1 dulu, sangat memahami rasio legis dan filosofi pembentukan Undang-Undang TNI 34 2004 itu adalah untuk menciptakan tentara yang profesional. Secara teoritis, tentara yang profesional itu adalah tentara yang tidak boleh berpolitik dan berbisnis. Tentara yang fokus dalam bidang pertahanan. Karena raison d'être atau hakikat dasar dibentuknya militer di negara manapun adalah dipersiapkan untuk perang dan sebagai alat pertahanan negara. Sehingga tidak dimungkinkan buat militer untuk terlibat dalam politik dan berbisnis sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru. Karena itu akan melemahkan profesionalisme militer sendiri dan akan mengganggu sistem politik demokrasi yang berjalan. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menghapus larangan berbisnis, menghapus pasal 39 dalam RUU TNI adalah ancaman serius buat profesionalisme militer di satu sisi dan proses demokrasi di sisi lain. Karena pada dasarnya tugas dan fungsi TNI adalah untuk pertahanan negara. Jika dan kalau ada persoalan dalam konteks kesejahteraan di dalam tubuh TNI, maka itu kewajiban negara, state duty. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan anggota TNI. Sudah diatur di dalam Undang-Undang TNI 34 2004, ada pasalnya bahwa negara punya kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. Persoalannya adalah negara gagal untuk memprioritaskan pembangunan kesejahteraan prajurit itu. Gitu. Oke, Bang Ngabalin. Itu. Ya. Ini surprise-nya kan sudah ada. Apakah ini artinya pemerintah menyetujui atau lebih cenderung gimana nih? Dari pengalaman di DPR tadi Al-Araf bilang, kebetulan 3 tahun Bang Ali di Badan Legislasi ya. Jadi dari pengalaman di DPR, kalau DPR itu mengajukan revisi atau mengajukan draft undang-undang atau ada usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka teman-teman di Badan Legislasi itu menjadi unit paling terpenting dalam mendudukan perkara ini. Sekarang
Kalau DPR-nya sudah siap, kemudian diajukan usulan inisiatif, kemudian meminta surat Presiden, pasti pemerintah juga menyiapkan DIM-nya. Nah, karena sekarang kan surat presidennya surpresnya udah keluar tuh. Ya. Itu artinya bahwa pemerintah menyiapkan DIM untuk nanti bicara bersama-sama dengan DPR dalam hal revisi. Lalu, Dan kalau bagaimana? Lalu bagaimana jika nanti disetujui menjawab bahwa yang seperti tadi disampaikan imparsial bahwa militer itu kan hakikatnya dididik, dibiayai dan juga dipersiapkan untuk menghadapi pertahanan negara, bukan untuk urusan sipil. Dulu kita membicarakan tentang tentara profesional. Kalau orang bicara tentang profesional itu bicara tentang dua hal, bicara tentang human resources yang ada dimiliki. Dan yang kedua bicara tentang kemampuan kemandirian tentara nasional Indonesia. Karena itu saya setuju bahwa memang kemandirian tentara nasional Indonesia itu adalah untuk kepentingan negara. Maka negara mempersiapkan itu semua. Dalam hal inilah maka kita mesti membicarakan dengan baik tentang rencana revisi undang-undangnya, bagaimana posisi Tentara Nasional Indonesia dan posisi persiapan negara. Itulah yang saya dalam beberapa kesempatan, kemudian dengan teman-teman juga di Menko Polhukam, kemudian kawan-kawan di balik di DPR, tentu saja bahwa ruang publik ini harus dibuka. Sama dengan sifat kita membicarakan tentang masalah revisi dan pembahasan undang-undang. Ya mesti ruang publik melibatkan banyak orang untuk harus bersama-sama kita bicara tentang masa depan tentara dan negara terkait dalam pembahasan undang-undang ini. Mas Araf, perspektif Anda Presiden harusnya bersikapnya seperti apa nih? Karena kalau tadi KSP Muldoko kan menjamin tidak akan ada dui fungsi seperti masa lalu. Jadi seharusnya publik tidak perlu khawatir. Ya, tapi secara draft RU dan DIM yang sudah dimiliki pemerintah dan survei yang sudah disampaikan, jadi DIM-nya sudah ada. Itu jelas akan membuka ruang difungsi kembali. Jadi dalam satu sisi saya rasa realitasnya adalah secara hukum, secara RU militer bisa masuk di jabatan sipil gitu. Dan itu akan mengganggu struktur birokrasi sipil karena militer aktif seharusnya tidak masuk di jabatan sipil. Pola difungsi seperti masa lalu. Tapi di sisi lain, di sisi lain saya setuju dengan bosnya Pak Ngabalin itu Pak Muldoko ya kan, bahwa TNI dilarang untuk berbisnis itu oke gitu, dan memang harus tegas seperti itu. Tinggal Presiden saja. Catatan saya cuma satu Mbak, begini. Ya, singkat saja, waktu kita sudah habis. Ya, undang-undang ini memperluas militer masuk wilayah penegakan hukum, penanganan narkoba, terorisme. Ini berbahaya sekali dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia. Saya rasa ini akan mengancam situasi kondisi demokrasi Indonesia. Jadi penting buat gerakan masyarakat sipil, kelompok mahasiswa untuk bergerak, bersikap kritis melawan rancangan undang-undang TNI yang memang secara prinsip akan menimbulkan pelemahan bagi profesionalisme TNI dan mengganggu dinamika demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Al Araf, peneliti senior imparsial, dan juga Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.